Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas saham-saham yang akan terdampak negatif oleh kenaikan PPN menjadi 12% di tahun 2025 nanti. Jadi, apakah saham-saham ini masih bisa turun lebih dalam lagi? Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, jadi langsung saja kita ke pembahasan. Jadi, pajak pertambahan nilai atau PPN akan dinaikkan dari 11% menjadi 12% di bulan Januari 2025 atau di awal tahun mendatang. So, tentu saja ketika PPN ini dinaikkan, maka harga produk dan juga jasa itu juga akan lebih mahal lagi, akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sehingga pastinya ini akan sangat memberatkan untuk konsumen masyarakat kalangan menengah ke bawah. Yang kita tahu ya bahwa kita sedang berada di zona deflasi, di mana ini pastinya juga akan terus menekan daya beli masyarakat. Dan dari sisi produsen atau perusahaan penyedia produk dan juga jasa tentunya juga akan sangat dirugikan alias terdampak negatif guys ya. Dimana ketika daya beli masyarakat turun pastinya angka penjualan produk juga akan mengalami penurunan atau anjlok. Dan ketika itu terjadi maka akan terjadi efisiensi di dalam perusahaan ya guys ya. Efisiensi yang pertama adalah pengurangan produk di market. Lalu yang kedua adalah akan terjadi pengurangan karyawan alias PHK besar-besaran. Nah, di sini kita melihat guys ya bahwa data PHK di Indonesia itu setiap bulan di tahun 2024 ini terus mengalami kenaikan guys ya. Dari awal tahun 2024 di bulan Januari ini di sekitar 3.300 jumlah tenaga kerja terus mengalami kenaikan sampai di bulan Oktober itu sebesar 59.796 orang ya guys ya jumlah tenaga kerja yang sudah ter-PHK. Nah, ini adalah bukti di mana deflasi ini sangat buruk guys ya terutama terhadap daya beli masyarakat dan juga aspek ketenaga kerjaan. Dan tentu saja ini menjadi PR ya bagi presiden baru kita Prabowo Subianto dan juga jajaran menteri dan pemerintahan baru bagaimana caranya mereka menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya agar semakin banyak pengangguran yang terserap ya guys ya dan mereka bisa kerja. Sebenarnya problem dari negara kita, dari ekonomi kita itu dulu sebenarnya guys ya. Bagaimana pemerintah ini bisa menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan sehingga orang-orang yang tadinya menganggur mereka bisa bekerja kembali. Mereka mempunyai daya beli lagi gitu guys ya. Teman-teman bayangkan kalau satu orang menganggur dia tidak bisa mencukupi kebutuhannya, maka bagaimana sebanyak 59.000 orang yang ter-PHK ini bisa mencukupi kebutuhannya dan juga kebutuhan keluarganya. Nah, itu sebenarnya hal krusial yang harus bisa diatasi ya oleh pemerintahan kita ini. Karena memang, sumber APBN ini adalah, dari pajak gitu guys. Jadi pajak ini merupakan sumber pendapatan, negara yang paling utama di Indonesia. Menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan negara guys ya. Dan yang terbesar itu adalah pajak dari penghasilan atau PPH ya, non migas, lalu ada pajak pertambahan nilai atau PPN itu di urutan kedua. Lalu yang ketiga adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB ya. Teman-teman yang sudah, punya rumah pasti merasakan guys ya bagaimana kita membayar pajak bumi dan bangunan ini atau PBB-nya. So, ini pastinya akan cukup berdampak ya terutama untuk IHSG. Pastinya akan banyak perusahaan yang sudah listing juga di IHSG juga akan terdampak oleh kenaikan PPN ini. Dan pastinya ini juga bisa saja menyebabkan IHSG semakin anjlok dan market akan lebih turun lagi. Saham-saham yang ada di IHSG juga akan turun lebih dalam meskipun secara fundamental saham tersebut masih bagus, secara kinerja perusahaan tersebut masih bagus. Tapi ketika ada rumor, ada sentimen yang negatif, maka itu akan sangat sensitif untuk market saham. Tapi kita masih santai sebenarnya guys ya, meskipun memang di beberapa bulan ke depan mungkin ya akan menjadi remang-remang ya, maksudnya akan ada ketidakpastian di market, apakah market ini bisa rebound dengan jangka waktu yang cepat atau malah akan turun lebih dalam lagi. Nah, jadi pastikan teman-teman kalau misalkan floating loss pun, ya pastikan teman-teman floating loss-nya atau nyangkutnya itu di saham yang setidaknya dia rutin bagi dividen. Jadi tetap ya teman-teman akan mendapatkan cuan meskipun sedang floating loss dari dividennya. Nah, kemarin itu IHSG mengalami penurunan akibat Trump effect ya guys ya, di mana DXY mengalami kenaikan, rupiah dan nilai mata uang di Asia juga turun sehingga IHSG juga terus mengalami penurunan. Dan target selanjutnya adalah di 7.000 guys untuk IHSG-nya.
So, di sini kita melihat di sell in Mei kemarin IHSG sempat turun ke 6.700 dan tidak menutup kemungkinan IHSG juga bisa turun lebih dalam lagi ke 6.700-an jika tidak ada gebrakan baru dari pemerintah, guys ya. Karena memang ini kita melihat akan cukup berdampak ya, terutama untuk saham-saham yang ada di IHSG. Dan nanti secara lengkap kita akan sebutkan ke teman-teman saham apa saja yang berpotensi terdampak negatif gitu guys ya, ketika PPN ini dinaikkan dari 11% menjadi 12%. Oke guys, so yang pertama kita akan bahas saham INDF ya. Ini adalah saham-saham consumer good yang pastinya juga akan terdampak ya oleh kebijakan yang tadi sudah kita sebutkan yang akan ditetapkan ya di awal tahun 2025 nanti. Salah satunya adalah sektor consumer ya guys ya. Saham-saham sektor consumer goods pasti akan terdampak lebih awal dari kenaikan pajak pertambahan nilai ini atau PPN ini. Dan kalau misal kita lihat memang INDF ini masih di dalam fase akumulasi, bahkan di hari Jumat kemarin juga masih mengalami kenaikan ya, 0,32% di Rp7.725 per sahamnya. Nah, di sini kita pun akan mengajarkan ke teman-teman ya bagaimana, kita melakukan take profit ya, meskipun memang sahamnya cocok untuk invest jangka panjang, tapi tidak serta-merta kita, tabu ya untuk melakukan take profit. Sebelumnya kita akan melakukan analisa dengan menggunakan aplikasi Stockbit Sekuritas guys ya, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi dan juga trading. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit Sekuritas ini, teman-teman bisa mendaftar dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi guys ya. So, ada beberapa keunggulan guys dari fitur-fitur yang ada di Stockbit Sekuritas. Salah satunya adalah dari sisi broker summary atau bandar detektornya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat secara langsung average atau rata-rata akumulasi ataupun distribusinya. Nah, kalau misalkan seperti ini kan berarti ada big akumulasi, artinya ada akumulasi yang cukup besar. Kalau misalkan ada distribusi nanti akan berwarna merah dan tulisannya juga big distribution. Nah, ini akan bisa kita lihat secara langsung ya guys ya dengan kita menggunakan Stockbit ini dan tentunya akan sangat memudahkan analisa kita. So, untuk INDF ternyata masih dalam fase akumulasi terutama dari mayoritas investor asing ya. Nah, kita tinggal rubah saja all investornya ini ke foreign alias investor asing. Nah, di sini kita melihat bahwa akumulasi besarnya itu dari ZP 10 miliar, lalu YU 5,7 miliar, BB 5,1 miliar, dan sisanya di bawah 800 juta. Itu dari CC, KZ, dan juga RX. So, net buy asing pada hari Jumat kemarin itu sebesar 16,4 miliar, tapi memang kita lihat ini lebih rendah dibandingkan net buy pada hari Kamis gitu ya, hari Kamis sebelumnya. Tapi begini guys, maksud saya ketika teman-teman sudah cuan puluhan persen di saham dan ketika ada potensi marketnya turun atau ada potensi market crash, maka sebaiknya teman-teman melaksanakan atau melakukan take profit ya guys ya, atau merealisasikan profitnya. Di kalangan investor retail, terutama investor pemula, sebenarnya masih tabu untuk melakukan take profit gitu guys ya. Karena pada dasarnya ketika kita berinvestasi di saham itu ada fase atau ada siklus di mana IHSG akan turun dan saham akan banyak terdiskon. Ini sudah terjadi beberapa kali. Kalau misal teman-teman baru investasi di awal tahun 2024 ini, pasti teman-teman sudah merasakan bagaimana sell in May itu terjadi. Ketika di bulan Mei, Juni IHSG ini mengalami bottoming, banyak sekali saham-saham yang turun dan terdiskon, maka itu adalah saatnya kita beli. Ya, dan nanti di bulan Juli, Agustus, September IHSG-nya mulai naik, saham-saham juga banyak yang naik, itu adalah waktunya kita take profit gitu guys ya. Meskipun teman-teman invest jangka panjang, tapi jangan lupa untuk merealisasikan profitnya. Nanti saya akan bahas kenapa. Nah, di sini teman-teman kita melihat bahwa INDF ini akan sangat terdampak ya oleh adanya kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN karena produk-produk dari INDF dan saham consumer goods lainnya pastinya akan mengalami kenaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika harga naik maka penjualan diproyeksikan akan turun. Karena daya beli masyarakat juga sudah turun ya, karena tadi kita lihat data dari PHK itu juga sudah cukup besar. So, ketika teman-teman sudah cuan ya 30%, 34% di INDF atau mungkin di bawah itu, maka ini sebenarnya waktunya teman-teman untuk melakukan take profit sampai nanti ada kejelasan bagaimana terkait dengan perkembangan ekonomi Indonesia di beberapa bulan mendatang gitu ya. Jadi
Saya rasa sih memang INDF ini berada di zona take profit ya untuk saat ini, teman-teman yang sudah cuan di atas 20% bahkan mungkin 30% lebih, ya silahkan teman-teman jika ingin merealisasikan take profit, ya silahkan. Tapi Kak, saya ingin hold saja untuk invest jangka panjang, ya itu juga tidak masalah sebenarnya. Karena kembali lagi, keputusan investasi itu di tangan masing-masing. Tapi, ini untuk investor pemula, teman-teman coba untuk realisasikan profit ketika memang harga sahamnya sudah naik sesuai dengan target teman-teman, atau ketika dia kesulitan naik, maka ketika IHSG-nya turun, kita bisa serok sebanyak-banyaknya, kita bisa beli sebanyak-banyaknya saham bagus di harga murah, seperti itu. Nah, di sini selain INDF ya, karena INDF kan ini belum turun dalam ya, jadi masih ada kesempatan atau peluang lah untuk teman-teman bisa, take profit ya di INDF. Itu juga untuk teman-teman yang memang sudah cuan di INDF. Nah, jika kita ambil contoh ya, kasus dari saham Antam ya, coba kita hilangkan dulu ya zona supportnya. Antam ini sempat turun kembali ke area higher low-nya di 1.300-an ya. Waktu itu saya, ke teman-teman yang ada di grup itu di sekitar 1.370 ya. Kalau misalkan kalian mau beli di 1.370 itu menjadi harga yang oke. Tapi ternyata turun lebih dalam, ya berarti kan terdiskon lebih murah lagi gitu guys ya. Dan banyak juga yang melakukan averaging down. Nah, ketika teman-teman sudah dapat average di harga bawah di 1.310-an misalkan, ketika harga sahamnya naik ya ke 1.750, maka kalian itu sebenarnya sudah cuan 33,8%. Nah, jika teman-teman ingin melihat, cuan dari capital gain itu kalian harus membandingkan dengan cuan dari dividen. Misalkan gini, teman-teman lihat cuan dividen Antam ini hanya sebesar 5%. Nah, kalau misal teman-teman sudah cuan 20%, maka dividen Antam itu jauh lebih kecil dibandingkan capital gain, dan capital gain yang teman-teman dapatkan 20% itu 4 kali lipat lebih besar daripada dividen Antam itu sendiri. Ya guys ya, 4 kali lipat lebih besar. Dan ketika naik 30%, maka itu 6 kali lipat dari 5% tadi yang bisa teman-teman dapatkan. Berarti kan jika teman-teman ingin dapat 30% di Antam, ya dari dividen saja, itu teman-teman harus nunggu 6 tahun, gitu ya. Sedangkan ini kenaikannya hanya terjadi di 41 hari saja. Ya sekitar 2 bulanan lah ya untuk menunggu Antamnya bisa naik. Dan ketika teman-teman tidak realisasikan profit yang sebesar 30% ini, maka kalian hanya akan tersisa profit 6% saja, 6,5%. Ya mungkin 6,5% ini juga lebih tinggi ya guys, sedikit lebih tinggi daripada dividennya Antam, gitu ya. Tapi teman-teman bayangkan, opportunity cost yang kalian lewatkan, ya. Kesempatan yang kalian lewatkan, yang pertama adalah kesempatan take profit di harga tinggi, kesempatan teman-teman dapat capital gain besar, itu akan teman-teman lewatkan ketika teman-teman masih hold dan tidak mau take profit di harga tinggi. Lalu yang kedua, opportunity cost yang teman-teman juga sia-siakan adalah kalian mungkin ya tidak akan bisa lebih banyak membeli saham bagus di harga bawah, karena ya uang teman-teman masih ada di saham-saham yang sedang downtrend, seperti itu. Jadi tetap ya, saya juga edukasi ke teman-teman bahwa tidak ada salahnya kita realisasikan profit, ini bukan hal tabu, bahkan ini adalah kewajiban gitu guys ya. Ketika kita sudah cuan, ya uang yang kita dapat adalah uang yang direalisasikan, bukan yang di take profit saja, seperti itu ya. So, kita pun ada contoh lagi guys, yaitu adalah di saham Kalbe Farma. Ya waktu itu kita sempat bahas juga ya KLBF ini ke teman-teman, ketika dia turun dan ada tanda-tanda reversal di sekitar 1.440 ya, sampai di 1.460-an. Nah, waktu itu di grup juga, bahas ya terkait dengan Kalbe Farma ini. Dan ternyata benar-benar mengalami kenaikan guys, sampai di sekitar 1.770-an. Nah, ini kita ambil rata-ratanya aja ya, di 1.770. Nah, maka Kalbe Farma ini dia, juga cuan 23,3% gitu guys ya. Dan jika kalian tidak mau take profit padahal sudah dikasih 3 kali kesempatan ya untuk take profit, 1 kali di sini, ya ini kedua kalinya ya sama 23%-an, di sini juga 23%. Ini dikasih 3 kali guys, 3 kali resisten, Kalbe Farma ini tidak bisa naik lagi atau kesulitan untuk mengalami kenaikan. So, kalau misal teman-teman tidak take profit, maka kalian akan berbalik minus dan keuntungan 23% akan hilang, gitu guys ya. Itu sebenarnya, apa ya, hal yang tidak bisa saklek ya di market saham gitu ya. Kadang ada orang yang, "Ya udahlah nggak apa-apalah biar hijau di porto," gitu kan, padahal
ada masanya saham tersebut akan turun. Oh ya udahlah biarin aja karena kan dia bagi dividen. Padahal jika kalian hitung capital gain jauh lebih menguntungkan dibandingkan dividen. Dividen itu saya rasa hanya sebagai uang tunggu saja. Ya ketika marketnya sedang turun dan kita masih minus ya di saham, dividen itu sebagai uang tunggu saja sebenarnya. Kita averaging down, kita beli lagi di harga terdiskon dengan asumsi harga saham kita akan average kita akan turun, jumlah lot kita akan semakin banyak dan ketika pembagian dividen kita akan mendapatkan dividen lebih besar gitu guys ya. Dan ketika harga saham naik pun kita akan mendapatkan capital gain yang tentunya jauh lebih besar karena porsi pembelian kita sudah besar juga. Jadi teman-teman yang nyangkut di BBRI, di saham yang rutin dividen, di Astra International, di Antam gitu guys ya, di saham apapun lah yang masih rutin bagi dividen, nah itu teman-teman harus bersyukur gitu guys ya. Teman-teman harus bersyukur dan jangan diambil pusing. Tinggal teman-teman pikirkan bagaimana caranya saya menambah lot, bagaimana caranya saya averaging down, dan bagaimana caranya saya cepat terlepas dari koreksi ini ya dan semoga saja nanti juga kedepannya bisa kembali bangkit gitu kan. Nah gitu guys ya, jadi untuk take profit itu bukan hal yang tabu gitu guys ya, tapi untuk dividen investing teman-teman kan harus melihat ya saham-saham yang bagi dividen besar. Nah itu silahkan teman-teman pisahkan saja portfolionya. Oke guys, jadi kita kembali lagi ke inti. Jadi saham apa saja sih yang akan terdampak negatif oleh kenaikan PPN ini? Ya karena ancamannya ini tadi guys, ketika PPN ini naik ya harga barang-barang dan produk bahan pokok dan lainnya itu menjadi sangat mahal, maka daya beli masyarakat turun. Ya, dan ketika perusahaan ini melakukan efisiensi, maka akan ada pengurangan jumlah karyawan atau alias akan ada PHK besar-besaran lagi. Ya, setelah COVID-19 kemarin juga kan banyak PHK, seperti itu. So, ini cukup krusial dan kita lihat banyak sekali sektor yang akan terdampak oleh kenaikan PPN ini. Salah satunya adalah pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, penggalian ya guys ya. Lalu ada industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, lain-lain. Lalu ada konstruksi, perdagangan ya guys ya, perdagangan besar ataupun eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi, penyediaan akomodasi makan dan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, lalu ada jasa pendidikan dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Dan di sini kita bisa melihat guys ya daftar saham-saham yang akan terkena dampak negatifnya. Yang pertama adalah saham-saham di sektor consumer seperti ICBP, INDF, lalu ada Garuda Food, Hoki, Mayora, Roti, dan lain-lain. Masih banyak sebenarnya. Lalu ada saham pertambangan, ya ada Adro, PTBA, ITMG, Bayan, Bumi, ADMR, dan lain-lain. Ini masih banyak guys. Ya, lalu ada juga saham di sektor pertanian dan perkebunan seperti AALI, CSRA, Gosco, Elsip, SGRO, SIMP, lalu ada Smart, dan ada saham-saham di sektor konstruksi juga ya guys ya. Saham-saham sektor konstruksi juga akan terdampak ya, ada Weton, Adi, Wika, dan PT PP. Lalu juga sektor retail ya, tidak ketinggalan pasti akan sangat terdampak. Tapi yang menurut saya paling parah dampaknya itu adalah saham-saham consumer dan saham-saham sektor retail. Ya ada LPPF, RALS, MPPA, MAPA, MAPI, Hero, dan lain-lain. Lalu ada juga sektor otomotif ya, ketika daya beli masyarakat turun, pasti juga akan mengurangi pembelian terhadap kebutuhan sekunder atau kebutuhan tersier. Seperti di sektor otomotif, ada Astra International, Auto, MPMX, IMAS, GJTL, SMSM, DRMA, dan juga IMJS. Lalu kita melihat juga ada di jasa transportasi ya, seperti GIA, lalu ada ASA, Bird, CMPP, dan lain-lain. Saham sektor properti juga akan terdampak guys ya, tentunya terhadap permintaan properti itu sendiri. Yang pertama adalah CTRA, BSDE, Pewon, SMRA, APLN, dan juga ASRI. Lalu kita lihat juga ternyata sektor kesehatan akan cukup terdampak ya, seperti Kalbe Farma yang tadi kita lihat juga mengalami penurunan yang cukup dalam. Lalu ada Kimia Farma, Inaf, Ira, Silo, TSPC, dan juga Hermina ya atau Heal. Seperti itu guys ya. So, apakah ini akan menjadi masa-masa kelam untuk IHSG dan juga saham-saham yang ada di dalamnya? Jika menurut teman-teman seperti itu, silahkan tulis di kolom komentar. Tapi memang ini cukup tricky guys ya. Kita belum mendengar kabar ya, selain dari pengentasan korupsi dan juga menteri-menteri yang kemarin juga sudah mulai bertugas ya, seperti Menteri Pertanian ya, kemarin kita lihat juga
ada wacana ya untuk bisa memberlakukan, petani milenial gitu guys ya, yang katanya akan mendapatkan gaji 10 juta per bulan. Nah, ini kan harus direalisasikan untuk menambah lapangan pekerjaan dan, menargetkan Indonesia sebagai lumbung, padi gitu guys ya. Sebagai lumbung padi ya pasti akan membutuhkan banyak sekali petani dan juga lahan gitu ya, dan ini juga harus direalisasikan untuk menambah lapangan pekerjaan. Jadi lapangan pekerjaan itu bukan hanya pabrik saja, tapi yang harus diberdayakan adalah ya pengelolaan lahan, kebun, sawah gitu guys ya, dan lain-lain yang harusnya juga menyumbangkan, produk-produknya untuk kesejahteraan masyarakat, seperti itu ya, dan, dan seharusnya juga kita jangan memperbanyak impor lah ya. Kita harus, menggunakan dan juga membeli produk-produk dalam negeri, seperti itu. So, ini menjadi PR besar untuk pemerintah, untuk perekonomian mendatang, apakah akan lebih baik atau malah sebaliknya, dan ini juga pastinya akan berdampak, besar ya untuk saham-saham yang ada di IHSG. Tapi sejauh ini memang kita belum melihat ya adanya tanda-tanda pembalikan arah untuk IHSG, so saya sih masih santai saja. Karena saya masih melihat bahwa ini ada potensi turun dan ada potensi terdiskon lebih dalam lagi. Jadi lebih baik kita tunggu, wait and see. Kalau misalkan nanti sudah ada tanda-tanda akumulasi, sudah ada tanda-tanda perbaikan ekonomi dan juga bullish reversal, barulah kita borong lebih banyak saham-saham bagus di harga yang terdiskon. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan sekali lagi guys ya, untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit Sekuritas, teman-teman bisa mendownload dengan link yang ada di kolom deskripsi ya. Okay guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.